kita menyanyikan lagu pembuka untuk memulai pertemuan keempat. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Berkah dalam. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena berkat kasih Allah, di mana kita masih dapat berkumpul kembali di pertemuan keempat ini untuk mendalami kitab suci meski hanya secara online. Kita diselamatkan tidaklah sendirian. Kita dipersatukan dengan Kristus dan dengan semua orang yang percaya kepadanya bersama-sama umat di lingkungan, di paroki, dan di paguyuban. Bagaimanakah persekutuan umat beriman itu meneguhkan iman kita? Marilah kita belajar dari kehidupan para jemaat perdana. Semoga kita semakin bangga menjadi orang Katolik. Marilah kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam memahami sabda-Mu yang ada di dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, marilah sekarang kita membaca kitab suci. Lektor akan membaca. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian, silahkan juga membaca dengan bersuara. Kita baca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis.
Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang kita akan memasuki ke sesi pendalaman kitab suci. Kita akan mengisi formulir yang telah tersedia secara bersama-sama. Jadi mohon dipersiapkan terlebih dahulu formulir dan alat tulisnya. Nah, sekarang saya akan memandu untuk memulai pengisian formulirnya. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua bisa mencentang di salah satu kolom yang dipilih, yaitu di kolom pernah atau tidak. Dari sekian banyak kegiatan bersama di lingkungan setahun terakhir ini, menurut Anda, apa saja yang terlaksana seperti yang terlaksana pada jemaat pertama dalam bacaan kitab suci tadi? Yang pertama, di lingkungan ada orang dewasa yang dibaptis. Pernah atau tidak? Yang kedua, umat saling mendukung dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah atau tidak? Nomor 3, umat rela mengorbankan uang atau harta untuk kepentingan bersama. Pernah atau tidak? Nomor 4, terlibat penuh dalam kegiatan itu. Berdoa, bernyanyi, melakukan yang diarahkan. Pernah atau tidak? Nomor 5, umat sehati melakukan kegiatan. Pernah atau tidak? Nomor 6, umat melakukan kegiatan dengan gembira. Pernah atau tidak? Nomor 7, umat melakukan kegiatan dengan tulus hati. Pernah atau tidak? Nomor 8, umat bersemangat saat memuji Allah. Pernah atau tidak? Nomor 9, umat disukai oleh para tetangga. Pernah atau tidak? Nomor 10, umat dapat menghadiri kegiatan secara rutin. Pernah atau tidak? Nomor 11, umat bangga saat merayakan Ekaristi. Pernah atau tidak? 12, umat lebih akrab satu sama lain. Pernah atau tidak? Nomor 13, saat ada umat yang kesulitan transportasi untuk pertemuan, merelakan diri untuk menjemput. Pernah atau tidak? Nomor 14, meskipun hanya secara online, umat tetap bersemangat tinggi. Pernah atau tidak?
Dan yang terakhir, umat mengadakan games atau permainan di dalam kegiatan. Pernah atau tidak? Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mengisi lembar formulirnya. Sekarang saatnya Bapak Ibu, saudara dan saudari untuk membuat doa umat yang berada di kolom doa umat. Silakan doa umat tersebut yang berisi tentang doa syukur, doa pujian, boleh dengan untuk doa permohonan. Jika doa syukur, silakan ditambahkan dengan terima kasih ya Tuhan. Sedangkan jika doa tersebut adalah sebuah permohonan, dapat diakhiri dengan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Oke, silakan mengisi lembar form tersebut akan yang diiringi oleh lagu instrumen. Silakan diisi.
Oke, selesai semuanya. Baik, seperti pertemuan sebelumnya, silakan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk dapat membacakan doa umatnya masing-masing yang sudah ditulis tadi. Nanti silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa langsung membacakan doa umatnya masing-masing. Sebelumnya saya akan memulai memimpin terlebih dahulu doa umatnya ini. Ya Bapak yang baik, puji syukur kami haturkan kepadamu karena kami semua masih dipertemukan di lingkungan ini kembali. Kami juga mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan karena kami menjadi orang Katolik. Karena hanya di umat Katolik saja yang hanya mempunyai hierarki gereja dan mempunyai sakramen-sakramen. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga iman kami di Katolik untuk menjadi semakin bertumbuh dan berbuah. Dan terus semangat untuk melayanimu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, silakan Bapak Ibu dapat membacakan doa umatnya masing-masing. Oke, pendoa pertama silahkan bisa dimulai. Silahkan untuk pendoa kedua. Pendoa ketiga. Pendoa keempat. Pendoa kelima. Pendoa keenam. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, marilah sekarang bersatu dengan Yesus Putra Bapa. Marilah kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang berbahagia, warga Paroki Kebondalem, ataupun yang biasa aktif di Paroki Kebondalem, ataupun yang mengikuti pedoman bulan Kitab Suci Paroki Kebondalem tahun 2020 ini, Provisiat, selamat. Kita telah saling mendukung untuk membangun cinta pada Sabda Tuhan selama bulan September tahun 2020 ini. Semoga yang sudah kita lakukan bersama, khususnya bersama umat lingkungan atau bersama keluarga, semakin membuat kita mencintai Tuhan dan Sabdanya. Buku yang sudah kita pakai bersama tidak hanya dapat dipakai di bulan September ini saja. Pada kesempatan lain, saat kita ingin belajar lebih mencintai kitab suci, kita dapat memakai lagi buku yang sama ini. Kita dapat membaca dan mendalami kutipan-kutipan yang tersaji dalam buku ini dan membuat doa-doa kita secara spontan. Sekali lagi, selamat mencintai Tuhan, selamat mencintai Sabda Tuhan, selamat mencintai kitab suci, bersama dengan umat lingkungan, bersama dengan keluarga. Semoga hidup kita semakin dibangun oleh Sabda Tuhan, dan dengan melaksanakan Sabda Tuhan, kita menjadi saudari-saudara Yesus. Berkah dalem.